Sampurasun. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Konten video kali ini temanya ringan-ringanan aja lah. Gak usah yang berat-berat. Takutnya saya dianggap oleh para penyimak video di Sawala TV Channel sedang menggurui. Saya nggak mau ada anggapan seperti itu, karena saya pun sama, masih belajar. Cuman bedanya saya belajarnya kepada alam di sekitar saya. Jadi alam inilah guru sejati saya. Karena saya sampai sekarang belum punya guru, makanya saya belajar kepada alam. Setiap hari saya belajar kepada alam di sekitar saya. Ada apa dan kenapa. Yang sering saya lakukan biasanya di rumpun bambu tuh, saya selalu sapu daun-daun bambu yang kering yang berjatuhan. Saya sapu, saya kumpulkan, terus saya bakar. Pembakaran belum selesai, daun pun jatuh lagi dari pohon bambu karena tertiup angin. Dari pagi sampai sore pun tetap seperti itu. Jadi tanah itu nggak bakalan benar-benar bersih. Kadang-kadang pembakaran belum selesai pun di tanah udah numpuk lagi daun-daun bambu yang kering. Apalagi kalau nggak disapu-sapu, dijamin itu daun bambu yang sudah kering akan menumpuk di tanah. Apa sih kok maksudnya cerita daun bambu yang pada jatuh? Inilah pembelajaran saya kepada alam. Setelah saya analisa, saya amati, saya hayati, ternyata ini adalah pembelajaran untuk diri saya sendiri. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi diri saya. Setelah saya hayati, saya telaah, saya analisa. Seandainya tanah itu adalah pikiran saya, tanah itu adalah hati saya, mungkin seperti itu. Jika pikiran saya nggak disapu-sapu, nggak dibersihin-bersihin, seandainya hati saya pun nggak disapu-sapu, nggak dibersihin-bersihin, sepertinya mirip dengan tanah ini, penuh dengan daun bambu kering yang jatuh. Walaupun rajin disapu, tetap selalu ada daun bambu yang jatuh ke tanah. Sama dengan pikiran saya, sama juga dengan hati saya. Saya yakin dari mulai bangun tidur sampai akan tidur kembali, pasti di pikiran saya pun kejatuhan sampah. Hati saya pun pasti kejatuhan sampah. Sampahnya bukan daun bambu, bukan plastik, bukan suiran-suiran kertas, tapi sampahnya adalah pikiran-pikiran saya yang jelek.
pikiran-pikiran saya yang buruk. Karena saya sering berprasangka buruk, sering berprasangka jelek kepada orang lain, bahkan sampai berprasangka buruk kepada Tuhan. Silakan para penyimak video di Sawala TV Channel, jika sependapat dengan saya, komen di kolom komentar. Dan saya ingatkan, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Sawala TV Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Lanjut lagi. Diambil simple, ambil sederhananya. Kita hitung, karena saya sering dulu menghitung-hitung seperti itu. Dari mulai bangun tidur, sampai akan tidur kembali, apa yang telah saya lakukan. Oh, ternyata saya telah berbuat kesalahan kepada si Anu. Saya sudah berprasangka buruk kepada si Anu. Terus jam sekian sampai disetel ulang kembali video saya dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bahkan terbesit juga berprasangka buruk kepada Tuhan. Gara-gara orderan gagal, pasti ada pikiran berburuk sangka kepada orang yang orderannya cancel, bahkan sampai berburuk sangka kepada Tuhan. Kok Tuhan nggak adil? Udah tahu saya nggak punya uang, kenapa ini kok rezeki saya digantung lagi? Nah, itulah berprasangka buruk kepada Tuhan yang tak terasa oleh kita, terutama oleh saya sendiri. Setelah saya pikir-pikir, terus berulang-ulang kali berpikir, saya merenung. Setiap malam saya duduk di teras depan rumah sambil menikmati wedang kopi, sambil seruput udutnya. Saya selalu menganalisa, kok penyebabnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Terus berputar sampai terbesit cara dan solusinya. Entah siapa yang memberikan solusi tersebut, saya juga waktu itu kurang paham. Tahu-tahu di dalam diri saya seolah-olah ada yang berujar, ini solusinya untuk mengurangi kotoran-kotoran yang ada dalam pikiran, kotoran-kotoran yang ada dalam hati. Saya pun terkejut sambil seruput wedang kopi, sambil kelepas kelepus menikmati udut. Takut lupa saya tulis di kertas lembar. Ternyata solusinya adalah sederhana sekali. Hanya diperintahkan untuk meminta maaf kepada orang yang telah kita pikirkan berprasangka buruk tersebut. Pikiran saya waktu itu jelek ke si A, langsung saya minta maaf kepada beliau, dan saya pun diperintahkan untuk memohon ampunan kepada Tuhan karena saya sudah berprasangka buruk
berprasangka jelek kepada Tuhan. Terus hampir setiap malam saya selalu begitu. Sampai akhirnya saya pun dikaruniai oleh Tuhan, dianugerahi oleh Tuhan rasa tenang, rasa damai, rasa tentram di dalam hati saya, di dalam pikiran saya. Saya pun berterima kasih kepada sesuatu yang memberikan solusi, karena dengan cara tersebut saya pun merasa tenang, damai, tentram sampai saat ini. Oke, takut kelamaan durasinya, nanti kuota pada cepat habis. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu meminta maaf kepada orang lain, untuk selalu memohon ampunan kepada Tuhan. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat Waluya Jati, Manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.